Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan mengenai seorang filsufus dari Amerika yang bernama George Herbert Mead, dan kami akan menjelaskan mengenai teori sosial yang dia buat dan serta beberapa quotes yang dia miliki. Kami beranggota saya, Oliver, Jordan, Kevin, Kinan, Gilang, dan Kiel. Beberapa quotes yang dia buat itulah "Man lives in a world of meaning" dan "No very sharp line can be drawn between social psychology and individual psychology." Biografi dia adalah Herbert George Mead. Ia lahir pada tanggal 27 Februari 1863 dan wafat pada tanggal 26 April 1931. Ia merupakan seorang filsufus dan seorang sosiologi Amerika terkenal yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan teori sosial dan psikologi sosial. Ia lahir di South Hadley, Massachusetts, dan menghabiskan sebagian besar karirnya akademiknya di Universitas Chicago, di mana ia memainkan peran penting dalam pembentukan Departemen Sosiologi yang terkenal di universitas tersebut. Herbert George Mead dibesarkan dalam keluarga kelas menengah Protestan yang terdiri dari ayahnya, Hiram Mead, ibunya, Elizabeth Storm Mead, dan saudara perempuannya Alice. Ayahnya adalah mantan pendeta kongresasionalis dari keluarga keturunan petani dan pendeta, dan kemudian menjabat sebagai ketua rektorika suci dan teologi pastoral dan seminari teolog Berlin College. Elizabeth mengajar selama 2 tahun di Oberlin College, dan kemudian dari tahun 1890 hingga 1900 menjabat sebagai presiden Mount Holyoke College di South Hadley, Massachusetts. Pada tahun 1891, Mead menikah dengan Castile Helen Kingsbury pada tahun 1860 hingga 1929. Saudara perempuan dari Castile Henry Northwood pada tanggal 1992 dan 1995. Seorang teman yang ditemuinya di Oberlin seorang temannya yang ditemukan di Oberlin. Perkawinan ini menunjukkan hubungan erat yang dalam keluarga serta lingkungan pendidikan yang kuat, yang mempengaruhi pemikiran dan perkembangan Mead dalam studi sosiologi yang mendalamnya. Peristiwa penting yang mempengaruhi dalam kehidupan Mead adalah kontribusinya terhadap pengembangan teori interaksi sosial simbolik. Teori ini mengemukakan bahwa individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya melalui proses komunikasi simbolik seperti bahasa, tanda, dan simbol. Herbert Mead memulai pendidikannya di Universitas Harvard, di mana ia meraih gelar sarjana filsafatnya pada tahun 1887. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Berlin dan Universitas Leipzig di Jerman, tempat di mana ia memperdalam ilmu filsafat dan psikologinya. Karir akademis. Selama menempuh pendidikan di Harvard, Mead banyak belajar dan mendapat pengaruh dari William James tentang pragmatisme dalam filsafat di konsep diri atau self, dan John Dewey juga berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Mead dalam konsep isyarat atau gesture. Salah satu kolega terkenal dari George Herbert Mead adalah Charles Horton Cooley. Cooley adalah seorang sosiolog Amerika Serikat yang juga dikenal karena kontribusinya terhadap teori interaksi simbolik yang sering kali dihubungkan dengan pemikiran Mead. Cooley dan Mead merupakan dua figur utama dalam pembangunan teori ini. Karya Mead yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society, yang merupakan kompilasi dari kuliah-kuliahnya. Buku ini membahas konsep-konsep kompleks seperti self, diri, tindakan simbolik, dan peran-peran pembentukan interaksi sosial. Melalui karya-karya ini, Mead mempengaruhi perkembangan psikologi sosial, psikologi, dan filsafat sosial. Dan konsep-konsepnya ini masih menjadi dasar penting dalam pemahaman tentang kehidupan sosial manusia.
Selain buku-bukunya, Mead juga memberikan kuliah-kuliah dan menulis artikel-artikel penting yang mendalam dalam berbagai aspek pemikiran sosial. Pengaruh berkelanjutan dari pemikiran dan teori Herbert Mead terlihat dalam berbagai cabang ilmu sosial, dan karyanya tetap relevan hingga saat ini, mempengaruhi pemikiran dalam kajian sosiologi, psikologi sosial, dan filsafat sosial. Lalu, pemikiran bagi hidup kita. Beberapa kutipan terkenal dari Herbert George Mead yang mencerminkan pemikirannya yang mendalam. Kutipan-kutipan ini mencerminkan pemikiran Mead tentang pentingnya interaksi sosial, simbol, dan pengembangan diri dalam masyarakat. Pertama, identitas sosial kita tidak tetap. Ia berkembang dan berubah seiring waktu dan pengalaman. Karena seiring waktu berjalan, kita semakin banyak berinteraksi dengan lingkungan yang luas dan berbeda-beda sehingga identitas sosial kita pun terpengaruh dan berkembang secara apa yang kita alami. Lalu, menggunakan peran simbol juga seperti bahasa, tanda, dan simbol-simbol lainnya memiliki peran penting dalam pembentukan identitas sosial. Sebuah buku yang menjelaskan tentang teori sosiologi. Teori sosiologi yang saya akan jelaskan adalah teori sosiologi mind, yang dijelaskan oleh Herbert Mead. Teori sosiologi mind adalah bahwa manusia memberikan respon pada sebuah objek dan respon itu merupakan upaya manusia untuk bisa menyelesaikan masalah. Ada 4 tahapan manusia bertindak untuk memenuhi sebuah tujuan tertentu. Yang pertama adalah impuls atau dorongan hati. Lalu yang kedua adalah persepsi. Kemudian yang ketiga ada manipulasi. Dan yang keempat adalah konsumsi atau proses pemutusan pada sebuah tindakan sosial tertentu. Manusia dibedakan dengan binatang, karena dalam proses menghadapi sesuatu, itu ada proses memikirkan atau ada proses berpikir. Inilah yang dimaksud Mead sebagai mind. Contohnya adalah ketika lapar, maka dalam pikiran kita adalah mencari makanan. Jelasnya, untuk bisa memenuhi rasa lapar kita, maka tahap pertama, yaitu impuls, adalah dorongan hati karena kita lapar. Lalu persepsi, berpikir, menganalisis belum tentu akan mengambil langsung, pindahkan pada makanan seperti itu, biasanya dimakan tetapi ada proses memikirnya. Ketiga adalah manipulasi, adalah pencarian yang membuat sebuah keputusan dan membuat sebuah tindakan. Dan tahap keempat adalah konsumsi, yaitu mengambil tindakan pada objek yang didapati sebuah individu. Self, satu konsepsi tentang kemampuan menerima diri kita dan menerima diri kita dari orang lain. Memiliki 2 tahap perkembangan manusia yang dianalogikan pada pertumbuhan anak. Yang pertama adalah tahap bermain atau play stage. Ketika seorang anak mengambil satu peran tertentu ketika bermain dengan teman-temannya, misalnya dia menjadi seorang polisi atau pemadam kebakaran. Jadi, dia mengambil peran dalam kehidupan sosial dengan cara memasukkan dirinya pada peran-peran sosial yang sudah ada di masyarakat. Pada tahap itu, dia akan mengambil posisinya dan menjadikan dirinya mengikuti tahapan yang ada di situ. Yang kedua disebut dengan tahap permainan atau game stage. Sebuah tahapan ketika seorang individu mengambil peran orang lain agar terlibat dalam sebuah permainan. Contohnya, anak-anak akan menjadi siapa dalam sebuah situasi tertentu. Seperti ketika anak di sekolah akan menjadi murid dan di rumah akan menjadi seorang anak. Yang ketiga, yang menjadi gambaran dari pertumbuhan anak adalah generalist order atau sebuah sikap keseluruhan. Contohnya ketika seorang anak kemudian tumbuh besar dan dia menjadi salah satu bagian dari sebuah komunitas. Ketika sudah ada di bagian komunitas, dia sudah tidak ada lagi dalam tahapan play stage atau game stage, tetapi dia menjadi satu peran di mana peran-peran yang banyak dalam sebuah komunitas, dia akan mengambil peran yang menyesuaikan dengan peran-peran orang lain. Terdapat 2 posisi pada self atau diri, yaitu sebagai I atau saya, dan me sebagai objek. I adalah sikap seorang individu secara spontan terhadap perilaku orang lain. Me adalah diri tersebut menjadi bagian dari persepsi orang lain, maka ketika berhadapan self atau diri itu bukan hanya menjadi I, tetapi menjadi me. Bagaimana orang lain mempersepsi diri kita itu adalah perkembangan diri atau konsepsi diri yang dibangun oleh Herbert Mead, yaitu sebagai I dan me. Konsepsi tentang diri yang terbentuk secara utuh dalam sebuah masyarakat individu itu tidak dipahami sebagai sebuah konteks yang menyendiri. Justru makna itu terbangun dari proses interaksi dengan orang lain. Individu yang terbentuk karena proses interaksi dengan orang lain terutama dalam masyarakat.
Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa setiap manusia mungkin mengalami tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Herbert Mead, yaitu tahapan play stage, game stage, dan generalized other. Dalam kehidupan sehari-hari di masa kecil, mungkin kita suka bermain peran tertentu. Dan pada tahapan selanjutnya, kita akan mengambil satu peran tertentu untuk menjadi peran milik kita. Tetapi setelah itu, kita akan menjadi bagian dari sebuah masyarakat, menjadi sebuah society, dan dari situlah keutuhan seorang individu terbentuk meskipun analisisnya ada interaksi simbolik. Maka individu sosial itu terbentuk justru dalam konteks ketika individu berinteraksi dengan individu lain. Jadi makna individu terbentuk dari makna masyarakat. Relevansi konsep-konsep Mead dapat ditemukan dalam pemahaman tentang bagaimana individu membentuk identitas mereka melalui interaksi sosial. Beberapa aspek relevan dari pemikiran Mead termasuk self dan identitas sosial, tindakan sosial, pentingnya simbol dan bahasa, role taking atau mengambil peran. Self dan identitas sosial yaitu Mead mengembangkan konsep self sebagai hasil dari interaksi sosial. Individu membentuk konsep diri mereka melalui proses reflektif yang melibatkan pemahaman peran orang lain. Ini relevan dalam menganalisis bagaimana identitas sosial dan konsep diri berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Tindakan sosial yaitu Mead menyoroti pentingnya tindakan sosial dan interaksi dalam membentuk masyarakat. Teori interaksionisme simbolik menekankan makna simbolik yang diberikan individu pada tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut dipahami oleh orang lain. Ini relevan dalam memahami dinamika sosial sehari-hari. Pentingnya simbol dan bahasa, yaitu Mead menunjukkan bahwa bahasa dan simbol adalah alat utama dalam proses interaksi sosial. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana komunikasi dan pemahaman simbolik berperan dalam membentuk makna dan realitas sosial. Terakhir, role taking atau mengambil peran, yaitu konsep ini mengacu pada kemampuan individu untuk melihat diri mereka dari perspektif orang lain. Mead menekankan bahwa individu dapat memahami peran orang lain dan meresponnya. Hal ini relevan dalam menjelaskan bagaimana individu belajar berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep-konsep Mead menyumbang pada pemahaman tentang interaksi sosial, pembentukan identitas, dan konstruksi makna dalam masyarakat. Relevansinya terletak pada aplikasinya dalam memahami dinamika sosial dan pembentukan hubungan antar individu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.